Di sini Iran, di sini Israel, dan di tengah-tengahnya ada Suriah. Secara geografis, posisi Suriah terhimpit di antara Israel dan Iran, dua kekuatan di Timur Tengah yang saat ini tengah berkonflik. Wilayah udara Suriah menjadi jalur serangan-serangan Israel maupun Iran yang sudah terjadi sejak awal April hingga akhir Oktober 2024. Situasi geografis itu menjadi tekanan tersendiri bagi Presiden Suriah Bashar al-Assad. Sebab Suriah adalah bagian dari poros perlawanan Iran. Otomatis seharusnya memberikan larangan wilayah udaranya menjadi jalur serangan IDF. Di sisi lain, Suriah bakal dapat ancaman dari Israel jika memberi perlawanan. Tak hanya secara geografis, secara politik pun Suriah berada dalam dua kepentingan yang berbeda dan mau tak mau harus berkompromi dengan Israel dan Iran. Berkaca dari situasi tersebut, bagaimana Israel tetap bisa mengirim serangan ke Iran melalui wilayah udara Suriah pada 26 Oktober 2024 lalu, dan bagaimana sikap Suriah ke depannya sebagai sekutu Iran? Dalam serangan udara 26 Oktober 2024 lalu, Israel meluncurkan lebih dari 100 jet tempur pengebom dalam dua gelombang. Pada gelombang pertama, Israel terlebih dahulu menyerang sistem pertahanan udara Suriah. Tujuannya untuk melumpuhkan sistem pertahanan udara dan radar Suriah yang kemungkinan digunakan untuk memperingatkan Iran akan serangan Israel. Setelah radar Suriah itu lumpuh, barulah Israel melancarkan serangan gelombang kedua menuju target-target di Iran. Dalam serangan gelombang kedua, Israel kembali menggunakan wilayah udara Suriah. Suriah yang dipimpin rezim Presiden Bashar al-Assad dinilai akan memasuki masa-masa sulit usai serangan Israel itu. Antara menjaga status quo dengan Israel, persekutuannya dengan Iran, dan kepentingan nasionalnya. Dalam serangan udara Israel itu, Irak sejatinya juga menjadi jalur lain. Akan tetapi, Irak segera lapor ke PBB dengan tudingan Israel melanggar wilayah udaranya saat IDF melancarkan serangan. Kondisi berbeda dialami tetangga Israel lainnya, yakni Yordania dan Arab Saudi. Dua negara tersebut mengeklaim tidak ada jet-jet Israel yang melintas di wilayah udara mereka. Sejak tahun 1980-an, Suriah selalu menempatkan diri sebagai sekutu terdekat Iran, terutama ketika Suriah berada di bawah rezim ayah Bashar al-Assad, yaitu Hafez al-Assad. Saat itu, Hafez al-Assad memilih untuk memihak Teheran dalam perang Irak-Iran yang berlangsung selama 8 tahun. Sebuah jalan terjal yang ditempuh mengingat negara-negara Arab lainnya saat itu memihak Irak. Suriah juga membantu Iran dengan mendukung kelompok Hizbullah dengan menyediakan jalur transfer senjata ke Lebanon. Saat Israel menginvasi Lebanon pada tahun 2006 pun, Bashar al-Assad menyuarakan perlawanannya dengan tegas. Hizbullah juga turut membantu rezim Assad agar tetap menguasai Suriah di tengah berbagai gelombang perang saudara. Pasalnya, rezim Assad sampai saat ini masih berada di dalam perang saudara yang berlangsung selama 13 tahun dan memerangi kaum revolusioner anti pemerintah. Namun, belakangan suara Suriah meredam meski Israel menargetkan sejumlah infrastruktur Suriah seperti jalan raya dan jembatan yang dianggap sebagai jalur penghubung ke Hizbullah di Lebanon. Pemerintah Suriah hanya mengecam tanpa mengambil tindakan apapun. Kira-kira mengapa Presiden Suriah Bashar al-Assad seolah tak lagi lantang seperti dulu dalam membela Hizbullah dan Iran? Sikap Suriah yang lebih memilih untuk tenang tak terlepas dari catatan sejarah negara itu dalam membangun keseimbangan hubungan dengan Iran dan Israel. Pasalnya, secara posisi pun, Suriah berada di tengah-tengah Israel dan Iran. Bahkan sejak dulu ketika keluarga Assad telah bersekutu dengan Iran, mereka memilih untuk tidak membuat masalah dengan Israel. Caranya adalah dengan menjaga garis depan Golan tetap tenang. Adapun Golan merupakan wilayah Suriah yang diduduki oleh Israel. Bahkan untuk memuaskan Israel, Assad telah mencegah demonstrasi pro-Hizbullah dan menarik pasukan Suriah dari dekat Golan. Sementara untuk memuaskan Iran, Suriah mengirim tentara ke Aleppo dan Idlib agar para pejuang Hizbullah yang ada di sana bisa berpindah ke Lebanon.
Konsultan Chatham House di Inggris, Heath, menyebut sikap Suriah itu merupakan strategi mereka dalam mempertahankan diri. Jika rezim Assad melemah akibat tak bisa menjaga keseimbangan hubungan dengan Israel dan Iran, celah itu bisa dimanfaatkan oleh pasukan anti pemerintah untuk kembali mengobarkan perang saudara. Untuk itulah Assad memilih untuk tak terlalu terlibat dalam konflik karena memahami bahwa Israel mampu melemahkan kekuatannya di Suriah. Namun, meradangnya konflik antara Israel dan Iran terlebih setelah 7 Oktober 2023 kembali menempatkan Suriah dalam posisi yang sulit. Melihat hal tersebut, apa yang akan dilakukan Suriah saat ini? Jika Israel melancarkan serangan ke titik vital Iran seperti fasilitas nuklir dan minyak mereka, Teheran diperkirakan akan meminta Suriah membuka jalur Golan untuk melawan Israel. Ketika permintaan itu disampaikan oleh Iran, Suriah harus menuruti perintah sekutunya itu. Namun, skenario tersebut hanya akan terjadi jika Iran memang sangat terancam. Menurut Heath, skenario itu bisa terjadi jika Suriah tak bisa mempertahankan terbukanya jalur pasokan senjata ke Hizbullah. Dilema yang dihadapi Suriah membuktikan bahwa eskalasi konflik di Timur Tengah hanya akan membawa kompleksitas di wilayah itu. Suriah pun terjebak di antara menjaga stabilitas nasionalnya atau menjaga keseimbangan hubungan dengan Iran-Israel. Lantas, langkah apa yang akan diambil Presiden Suriah Bashar al-Assad di tengah perang yang berkecamuk antara Israel dan Iran? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.